Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari barokah dan mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai pengenalan sejarah perkembangan hadis. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga secara perkembangan hadis. Untuk periode pertama sendiri terjadi pada masa Rasulullah SAW yang disebut dengan Asr al-Wahyi wa at-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Hadis pada masa ini masih berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini sahabat mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah maupun melalui perantara sahabat yang lain. Untuk periode pertama ini mulai bermunculan sahabat yang dapat membaca dan menulis, namun jumlahnya pun masih sangat langka. Oleh karena itu, pada saat ini Nabi menekankan sahabat untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari serta menyebarluaskannya. Ada beberapa alasan mengapa Rasulullah menekankan sahabat untuk menghafal hadis. Yang pertama, karena pada masa ini Al-Quran masih turun dan penulisannya pun masih sangat sederhana. Dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua, karena kemampuan menulis sahabat masih sangatlah langka. Yang ketiga, ingatan orang-orang Arab pada masa itu sangatlah kuat sehingga diandalkan oleh Nabi untuk menghafalkan hadis pada masa itu. Selanjutnya, untuk periode yang kedua itu terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, disebut pula Asr at-Tathabut wal Iqlal min riwayah atau disebut dengan masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Penyampaian riwayat pada masa ini dilakukan dengan lisan dan hanya jika benar-benar dibutuhkan saja, yakni ketika umat Islam memerlukan penjelasan hukum mengenai suatu hal pada masa itu. Untuk Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar itu mendapatkan hadis ketika disertai dengan saksi. Bahkan jika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menerima hadis jika disertai sumpah di samping saksi. Pada masa periode kedua ini, sahabat meriwayatkan hadis melalui dua cara. Yang pertama dengan lafadz asli, yakni lafadz yang dihafalkan langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua dengan maknanya, ketika sahabat tidak hafal lafadz dari Rasulullah SAW. Untuk periode yang ketiga, yakni perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in atau disebut pula Asr al-Intisar ar-Riwayah al-Amsar atau masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini Islam telah menyebar luas ke berbagai daerah. Oleh karena itu, maka muncullah lembaga-lembaga atau sentrum perkembangan hadis di berbagai wilayah seperti di Madinah, Mekah, Basrah, Sam, dan Mesir. Untuk periode yang ketiga ini ada 6 golongan sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, ada Abu Hurairah sebanyak 5.374 hadis, ada Abdullah bin Umar bin Khattab sebanyak 2.635 hadis, ada Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis, ada Aisyah Ummul Mukminin sebanyak 2.210 hadis, ada Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis, dan ada Jabir bin Abdullah sebanyak 1.540 hadis. Nah, pada periode yang ketiga ini mulai bermunculan hadis palsu atau hadis maudhu yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada masa ini pula umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Hal ini terjadi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama ada golongan yang mendukung Khalifah Ali, yakni disebut dengan golongan Syiah. Yang kedua ada golongan yang menentang Khalifah Ali, disebut golongan Khawarij. Yang ketiga ada golongan Muawiyah dan ada golongan Jumhur atau golongan pemerintah pada masa saat itu. Nah, anak-anak, untuk penjelasan selanjutnya, yakni penjelasan periode yang keempat dan seterusnya, silahkan menyimak video ibu selanjutnya ya.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And if that was coming for you, I'd get